Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 361, Menantang Langkah Suci. Jian Wushuang. Dia menghilang selama setahun. Sekarang dia tiba-tiba muncul lagi. Dia bahkan datang ke istana Kaisar Suci kita. Dia benar-benar menyerang istana kita sendirian. Beraninya dia. Kepala istana dari istana Kaisar Suci menatap dingin ke arah Jian Wushuang yang tengah berdiri di tangga suci sambil membawa esensi pedang yang membumbung tinggi. Meski mengucapkan kata-kata itu, kepala istana tidak berani meremehkan kekuatan Jian Wushuang. Beritahukan kepada 4 guru suci. Cepatlah, perintah kepala istana. Mereka segera mengikuti perintahnya. Jian Wushuang tampak acuh tak acuh, begitu pula kedua hantu jiwa pedangnya. Mengabaikan keterkejutan di mata mereka, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap gerbang istana besar. Kemudian, dia melangkah ke anak tangga kedua. Retakan. Anak tangga kedua langsung retak sedangkan anak tangga pertama pecah. Aura Jian Wushuang sudah cukup kuat. Namun, saat dia melangkah kedua, auranya melonjak sekali lagi. Kemudian dia melanjutkan, melangkah ke anak tangga ketiga. Semua penonton memusatkan perhatian pada Jian Wushuang. Di luar Pulau Kaisar Suci, sebuah kekosongan tiba-tiba muncul dan lubang cacing besar terbentuk. Itu diciptakan oleh mantra perjalanan ruang angkasa. Mantra perjalanan ruang angkasa itu langka dan berharga di benua Nanya. Biasanya, bahkan sekte-sekte papan atas pun tidak mau menggunakannya, tetapi mereka membuat pengecualian hari ini. Belasan sosok berjalan keluar dari lubang cacing. Mereka semua memiliki aura yang hebat. Seorang pria parubaya berjubah ungu memimpin para ahli Saint Realm ini. Dia adalah master sekte sekolah alkimia, Wang Yan. Wang Yuan juga ada di sini. Ayo pergi. Para ahli sekolah alkimia berangkat ke Pulau Kaisar Suci. Selain sekolah alkimia, 3 lembah dan 4 kuil, serta 8 sekte juga menerima berita tersebut. Mereka semua datang ke sini menggunakan mantra perjalanan ruang angkasa. Bahkan ada beberapa pakar yang menyendiri. Sang guru anggur datang bersama muridnya, Yang Zaixuan. Setelah beberapa saat, banyak ahli berkumpul di dekat Pulau Kaisar Suci. Mereka semua menyaksikan Jian Wushuang berjalan di tangga suci. Banyak prajurit muda, yang ikut serta dalam seleksi istana Kaisar Suci, menatap para ahli itu dengan kaget. Begitu banyak ahli. Saya tidak merasakan aura apapun dari banyak dari mereka. Mereka pasti ahli dari Saint Realm. Begitu banyak ahli Saint Realm. Para prajurit muda tercengang. Para ahli Saint Realm adalah para ahli top di benua Nanya. Bahkan sekte besar hanya memiliki beberapa dari mereka. Jarang sekali bertemu dengan ahli seperti itu, tapi sekarang ada lebih dari 50 ahli alam suci yang melayang di langit. Apa artinya itu? Apakah hal itu pernah terjadi sebelumnya di benua Nanya? Semua ini karena satu orang. Orang itu adalah Jian Wushuang. Kakak ketiga. Wang Yuan memiliki ekspresi serius saat dia melihat Jian Wushuang. Seorang pria dengan pedang berani menyerang istana Kaisar Suci. Apapun yang terjadi, keberaniannya akan meninggalkan jejak dalam sejarah benua Nanya. Wang Yan tersenyum tipis dengan sedikit kelicikan di matanya. Dua sosok berdiri berdampingan di sudut kelompok. Kau tidak akan membantu saudaramu? Tanya Master Anggur dengan santai. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mampu menolongnya, jawab Yang Zaixuan. Oh, kau memang mengenal dirimu sendiri. Tuan Anggur tersenyum tipis saat menjawab. Di tangga suci, Jian Wushuang tidak berhenti mendaki. Setiap kali dia melangkah, auranya akan sedikit meningkat. Ketika dia melangkah ke anak tangga ke-50, auranya cukup kuat untuk mengejutkan semua orang yang hadir. 4 sosok muncul di gerbang istana. Mereka adalah tulang punggung istana Kaisar Suci, 4 guru suci. Dia adalah Jian Wushuang. Seorang tetua berambut perak menyipitkan matanya dan menatap ke arah Jian Wushuang. Dia adalah guru suci pertama. Itu dia. Guru suci kedua berdiri di samping guru suci pertama dan menatap musuhnya dengan sedikit keganasan di matanya. Sebagai penguasa Nanyang, istana Kaisar Suci memiliki sumber daya yang melimpah, jadi mereka memiliki ramuan pembentuk tubuh api ungu. Setelah pertarungan terakhir di Gunung Langit, guru suci kedua memakan ramuan pembentuk tubuh api ungu, yang memungkinkannya menumbuhkan kembali kakinya yang terputus sepenuhnya. Auranya tampak jauh lebih kuat daripada setahun yang lalu, kata guru suci kedua dengan dingin, tetapi dia terkejut. Setahun yang lalu, Jian Wushuang membelah senjata ajaibnya dan memotong kakinya. Kekuatan tempur yang dilepaskannya saat itu sudah menakutkan. Namun, sekarang aura anak laki-laki itu membuatnya takut. Baru setahun, tapi kekuatannya sudah meningkat lagi. Wajah guru suci pertama berubah muram. Dia langsung memberi perintah. Aktifkan arai pelindung. Susunan pelindung. Banyak ahli di istana Kaisar Suci tercengang.
Susunan pelindung Istana Kaisar Suci hanya akan diaktifkan saat Istana Kaisar Suci menghadapi krisis besar dan tidak mampu melawan. Namun sekarang, mereka mengaktifkan susunan pelindung hanya karena Jian Wushuang. Pergilah sekarang juga, teriak guru suci pertama. Ya. Pakar itu tidak berani menentang perintahnya dan segera pergi untuk mengaktifkan arai pelindung. Setelah beberapa saat, gelombang kekuatan besar muncul dari istana dan penghalang energi transparan muncul di depan gerbang istana. Susunan pelindung. Istana Kaisar Suci mengaktifkan arai pelindung mereka. Bagaimana itu mungkin? Sejumlah besar penonton membeku karena terkejut. Mengaktifkan arai pelindung menandakan bahwa Istana Kaisar Suci tengah menghadapi musuh yang kuat. Tetapi, saat ini, Jian Wushuang ada di sini sendirian dan belum bergerak. Hanya dia sendiri yang cukup kuat untuk memaksa Istana Kaisar Suci mengaktifkan arai pelindung mereka. Itu Jian Wushuang. Mata para prajurit muda berbinar saat mereka merasakan darah mengalir deras di pembuluh darah mereka. Jian Wushuang masih terus mendaki tangga suci secara perlahan. Akhirnya, ia mencapai anak tangga ke-108 dan muncul di depan gerbang istana.